Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Denny Husni Fahri Rijal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai microservice dan kita masuk ke pembahasan mengenai data management pada microservice. Mengingat banyaknya materi yang harus disampaikan atau dijelaskan mengenai data manajemen ini, maka kita akan membagi pembahasan mengenai data manajemen ini menjadi 3 video, teman-teman. Nah, di kesempatan yang sekarang kita akan fokus mengenai fundamental dari transaction management, khususnya untuk transaksi manajemen pada monolith dan pada microservice. Adapun agenda pembahasan kita kali ini, teman-teman, seperti bisa dilihat, pertama, seperti biasanya kita akan melakukan pendahuluan dulu mengenai pentingnya dari transaksi manajemen ini di setiap software aplikasi atau di sistem monolith ataupun di sistem microservice. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ACID transaction ya, atau ACID transaction itu seperti apa. Selanjutnya kita bahas juga mengenai isolasi level pada transaction management ini. Selanjutnya kita bahas juga mengenai lokal dan global transaction atau distribusi transaction. Lalu kita akan membahas juga mengenai two pass commit, sebuah metodologi yang umumnya dipakai untuk menghandle transaksi manajemen ini. Lalu selanjutnya akan kita bahas mengenai fakta data manajemen pada microservice ya. Jadi mungkin fakta di lapangan, cara menghandle data manajemen pada microservice itu seperti apa. Selanjutnya dilanjutkan mengenai pembahasan mengenai database transaksi pada microservice. Lalu masuk ke pembahasan utama, yaitu Saga to the Rescue atau Saga Pattern untuk ngebantu atau menjadi solusi sebagai transaksi manajemen pada sistem microservice. Selanjutnya adalah kesimpulan dan terakhir penutup dan pembahasan untuk video selanjutnya. Baik teman-teman, kita mulai pembahasan kita mengenai data manajemen pada microservice ini. Kita coba lakukan dulu pendahuluan ya. Seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa sukses dan tidaknya suatu software itu bergantung pada seberapa efisien dan seberapa efektivitasnya dalam menjaga konsistensi dari data yang ada dalam sistem database mereka. Jadi konsistensi data pada sebuah software ini merupakan hal yang cukup sangat fundamental dan merupakan suatu hal yang cukup sangat penting. Artinya software secanggih apapun menjadi tidak bermakna apabila kita tidak bisa menjaga integritas, tidak bisa menjaga konsistensi, dan tidak bisa menjaga validitas dari data yang disimpan oleh sistem software aplikasi kita. Selanjutnya ini mungkin sebuah rahasia umum ya, sebuah fakta juga bahwa menjaga konsistensi data di database monolith itu mungkin relatif lebih mudah gitu ya, relatif lebih mudah. Kalau nanti kita bandingkan dengan sistem microservice. Nah, selanjutnya cerita ini nih, cerita menjaga konsistensi data di database ini akan berbeda ceritanya apabila kita menjaga konsistensi database di ranah yang lebih luas, atau dalam hal ini adalah di ranah microservice. Jadi ini adalah pendahuluan kita dan kita akan memulai dari sini untuk pembahasan kita selanjutnya.
Kalau di dalam sistem monolit ya atau monolit data, rata-rata menjaga konsistensi database itu cukup relatif mudah. Pada monolit dengan sistem sekompleks apapun, artinya sistemnya sangat sulit itu ya, sangat jelimet. Jika kita mengetahui dengan baik dan benar konsep transaksional pada basis data, maka kita masih dapat dengan mudah menangani dan menjaga konsistensi data. Jadi kalau dalam sistem monolit ya secanggih apapun aplikasi kita, karena metodologinya sudah umum, konsep transaksionalnya sudah umum. Nah, kalau kita memahaminya, maka ya kita akan dengan mudah menjaga konsistensi database di sistem monolit kita. Nah, selanjutnya, kalau di sistem monolit ataupun mungkin nanti di sistem microservice juga, penggunaan transaksional ini, yaitu nanti ya baik di mono atau di mikro, harus memenuhi kriteria yang dinamakan dengan ACID ya, atau saya lebih senang memanggilnya dengan ACID. ACID ini singkatan dari nanti atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Jadi penggunaan transaksional itu harus memenuhi kriteria ini. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan ACID? ACID ini tadi kan merupakan singkatan dari atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Ini merupakan konsep yang sering digunakan di sistem database yang merupakan terdiri dari serangkaian properti yang properti ini dirancang untuk memastikan integritas, keandalan, dan konsistensi transaksi dalam sistem database. Nah, pengertian masing-masingnya mungkin akan kita coba jelaskan. Yang dimaksud dengan atomicity atau atomisitas ini mengacu pada sifat transaksi yang harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi transaksi itu nanti harus dijalankan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Sehingga tidak ada bagian dari transaksi yang terjebak di tengah-tengah proses. Kalau saya coba gambarkan atau jelaskan dengan sebuah diagram, maka yang dimaksud dengan atomicity itu seperti ini. Misalkan kita punya initial state ya. Kita punya data yang diwakili oleh 3 bar ini berwarna abu. Lalu ada changes atau perubahan yang diterapkan ditandai dengan 2 garis biru. Maka kalau sistemnya menganut atomicity dengan benar, maka ada beberapa state atau kondisi final yang diperbolehkan. Pertama, final state-nya itu adalah semuanya, baik itu yang warna biru ataupun yang warna abu itu menjadi final atau state terakhir dari database pada sistem kita. Atau yang kedua adalah yang biru ini tidak terjadi. Artinya si sistem kembali lagi ke state sebelumnya. Nah, status ketiga adalah suatu hal yang terlarang atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti properties dari atomicity. Jadi bagian ketiga ini not possible atau tidak mungkin dengan konsep atomicity. Jadi final state berupa cuma ada 3 data abu dan cuma hanya ada 1 data biru, maka ini tidak akan mungkin bisa atau tidak diperbolehkan terjadi pada sistem kita. Jadi partial database yang tersimpan di sistem database, partial data yang tersimpan di sistem database kita ini adalah forbidden atau tidak boleh. Yang boleh adalah
tertulis semuanya atau tidak semua sama sekali. Jadi ini yang dimaksud dengan atomicity. Selanjutnya adalah properties kedua, yaitu konsistensi. Konsistensi ini menyatakan bahwa setiap transaksi itu harus mempertahankan konsistensi data dalam sistem. Artinya, transaksi harus memastikan bahwa data berada dalam keadaan yang valid dan memenuhi semua aturan yang telah ditetapkan. Tidak ada transaksi yang memiliki efek buruk pada data yang berada di database. Jika database dalam keadaan konsisten sebelum pelaksanaan transaksi, maka harus tetap konsisten pula setelah pelaksanaan transaksi tersebut terjadi. Kalau saya jelaskan lewat diagram, yang dimaksud konsistensi ini, misalkan kita punya state awal berupa konsistensi datanya, ada 3 data yang berwarna abu ini. Lalu ada perubahan yang kita terapkan berupa 2 warna biru atau 2 garis biru ini. Lalu terjadi transaksi, maka yang dimaksud konsistensi yaitu bahwa database lamanya itu atau initial state-nya itu masih ada. Jadi nanti itu initial state masih ada ditambah dengan yang data yang kita terapkan atau changes yang kita terapkan. Oke, jadi ini adalah konsisten si datanya juga, yang di awal juga adalah konsisten. Jadi itu yang dimaksud dengan konsistensi. Data awal dengan data akhir itu dua-duanya tetap konsisten. Jadi di sini tidak ada misalkan cuma datanya yang abu cuma 2, lalu yang biru memang dia masuk dua-duanya. Tidak seperti itu. Oke, itu yang dimaksud dengan konsistensi. Selanjutnya adalah isolasi. Yang dimaksud dengan isolasi ini adalah mengacu pada sifat transaksi yang harus dilakukan secara isolasi atau terkelompok, terfokus pada kelompok transaksi tertentu. Lalu apabila ada banyak kelompok transaksi yang terjadi, maka si transaksi ini tidak saling mempengaruhi. Ini berarti bahwa transaksi yang sedang berjalan harus sepenuhnya terisolasi dari transaksi yang lain, ya, yang tadi dijelaskan, yang mungkin berjalan secara bersamaan. Jadi kalau ada 2 transaksi seperti ini, ya masing-masing transaksi 1 dengan transaksi 2 ini tidak saling mempengaruhi, sehingga tidak mengakibatkan konflik atau anomali data terjadi. Nah, kalau saya jelaskan dengan diagram seperti ini, jadi kalau yang dimaksud dengan isolasi ini adalah initial state-nya, hanya ada 2 data yang diwakili oleh 2 garis biru. Maka ketika terjadi transaksi banyak sekali proses yang terjadi. Di sini diwakili ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing ini nanti akan terisolasi satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga nanti di final state-nya semua datanya memang masuk sesuai dengan proses. Jadi tidak ada data yang misalkan di sini adalah setengah hijau, setengah merah, nggak ada. Misalkan setengah kuning atau setengah biru. Jadi semuanya berjalan secara masing-masing terisolasi satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan isolasi atribut pada konsep ACID ini. Selanjutnya yang keempat adalah durability. Yang dimaksud dengan durability atau secara harfiah kita artikan sebagai daya tahan. Ini menyatakan bahwa hasil dari transaksi yang berhasil itu
harus tetap persisten dan tahan terhadap kegagalan sistem, termasuk kegagalan listrik atau kerusakan perangkat keras. Jadi misalkan ketika transaksi terjadi crash gitu ya, sehingga hard disknya mengalami kerusakan, atau terjadi yang umum misalkan sistem komputernya mengalami restart. Nah, data yang telah dikonfirmasi atau yang telah terkonfirmasi oleh transaksi tadi harus tetap aman, harus tetap persisten dan tersedia meskipun terjadi kegagalan tadi. Nah, setiap bahasa pemrograman dan sistem database ini memiliki nanti implementasi ACID yang berbeda ya. Umumnya teknik implementasi ACID ini terkait dengan cara kerja sistem database yang digunakan. Oke, jadi itu durability. Coba saya jelaskan lebih detail dengan diagram. Jadi kalau ada state 1, state 2, lalu ada changes data yang kita terapkan berwarna biru ini, maka di state kedua data itu gabung antara state pertama dengan data biru ya. Lalu terjadi crash, karena crash sistem di reboot ya, di restart. Nah, nanti sistemnya itu harus tetap berada di sistem state 2. Jadi kondisi itu tidak bisa kembali ke state 1. Kenapa? Karena state 2 itu sudah dinyatakan terpersisten. Nah, biasanya dengan cara apa? Biasanya dengan cara melihat dari transaksi log. Jadi dari transaksi log kita mengetahui, sistemnya itu mengetahui bahwa ada penambahan data, sehingga ini bisa dijadikan data referensi. Jadi ini yang dimaksud dengan durability. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan yang lebih detail mengenai isolasi yang bagian dari konsep ACID ini. Seperti yang telah dijelaskan bahwa isolasi ini akan membantu transaksi kita berjalan secara independen, terisolasi satu sama lain. Nah, tetapi pada tataran implementasinya atau di dunia nyatanya, isolasi ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada hanya satu tingkat mengenai isolasi ini. Tercatat mungkin ada sekitar 5 atau 6 bagian atau level dari isolasi. Nah, kita akan menjelaskannya mengenai isolasi level di penjelasan selanjutnya. Jadi, yang dimaksud dengan isolasi level ini adalah konsep yang digunakan dalam sistem database untuk mengatur tingkat isolasi atau tingkat penguncian data yang tentunya diterapkan dalam transaksi. Tingkat isolasi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana transaksi-transaksi saling berinteraksi satu sama lain dan berbagi data dengan transaksi yang lain yang sedang berjalan secara bersamaan. Jadi nanti kita bisa mengatur dan mendefinisikan level dari si isolasi ini seperti apa. Apakah diperbolehkan ada pembagian data satu sama lain, atau tidak diperbolehkan berbagi data sama sekali. Nah, seperti yang disebutkan mungkin ada 6, tetapi di sini saya akan menjelaskan sekitar 4 isolasi level yang umum sering digunakan. Pertama adalah read uncommitted. Saya coba jelaskan isolasi level ini dari bagian yang paling rendah ya. Jadi read uncommitted adalah isolasi level yang paling rendah. Ini adalah tingkat isolasi yang paling rendah. Pada tingkat ini, transaksi tidak mempertahankan penguncian data apapun. Artinya, kalau ada banyak proses transaksi yang terjadi secara bersamaan, misalkan ada 3 atau ada 4, maka data-data yang terlibat itu satu sama lain
dimungkinkan bisa saling mempengaruhi. Kenapa? Karena memang tidak ada penguncian data. Sebuah transaksi dapat membaca data yang belum dikonfirmasi atau belum persisten dari transaksi lain yang sedang berjalan. Nah, ini mengakibatkan adanya sebuah fenomena yang dinamai dirty read atau pembacaan data yang kotor, di mana transaksi dapat melihat perubahan data yang masih dalam proses. Artinya datanya itu benar-benar belum tertulis di sistem file database, intinya belum persisten. Kedua adalah read committed. Ini adalah isolasi level lebih tinggi dari read uncommitted. Pada tingkat isolasi ini, nanti sebuah transaksi hanya dapat membaca data yang telah dikonfirmasi oleh transaksi yang lain. Penguncian data yang bersifat sementara diterapkan saat transaksi sedang membaca data, sehingga mencegah fenomena yang tadi disebut dirty read. Artinya dalam read committed tidak akan terjadi pembacaan kotor. Namun karena setiap pembacaan dilakukan secara terpisah, dimungkinkan masih bisa terjadi fenomena non-repeatable read, di mana pembacaan berulang dari data yang sama dalam transaksi yang sama dapat menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi kalau ada pembacaan sekali, 2 kali, 3 kali, itu pembacaan pertama dengan pembacaan ketiga itu sangat dimungkinkan nilainya itu berbeda. Kenapa? Karena tidak ada penguncian untuk pembacaan yang dilakukan lebih dari sekali atau terus menerus. Itu read committed. Selanjutnya adalah, nah ini yang ketiga, tingkat isolasi yang lebih tinggi lagi adalah repeatable read. Tingkat isolasi ini memastikan bahwa ketika sebuah transaksi membaca data tersebut akan tetap konsisten selama transaksi berjalan. Artinya, transaksi tidak akan melihat perubahan yang dilakukan oleh transaksi lain. Untuk mencapai ini, penguncian data pada tingkat lebih tinggi diterapkan. Nah, ini akan mencegah fenomena pertama dirty read, kedua non-repeatable read. Jadi, selama data masih dikunci oleh isolasi level repeatable read, maka transaksi-transaksi yang lain ini tidak dapat mempengaruhi data tadi. Artinya, kalau penguncian repeatable read-nya telah dilepaskan, maka proses manipulasi terhadap data yang dilakukan oleh transaksi yang lain baru bisa diperbolehkan. Oke. Namun pada repeatable read ini, fenomena yang lain yang disebut dengan phantom read masih mungkin terjadi, di mana baris yang data baru muncul saat pembacaan berulang itu masih mungkin tidak sama. Keempat, terakhir ini adalah isolasi level yang lebih tinggi tingkatannya atau paling tinggi. Ini adalah tingkat isolasi tertinggi. Pada tingkat ini transaksi dijalankan seolah-olah secara serial. Artinya ya kalau ada 3 transaksi, ada 4 transaksi, 4 transaksi tersebut akan dijalankan mengantri satu persatu. Semua pembacaan dan penulisan data dilakukan dengan penguncian yang kuat, dan ini dapat mencegah fenomena terjadinya pertama dirty read, kedua non-repeatable read, dan ketiga phantom read. Nah, jadi ini adalah tingkat penguncian paling tinggi, tetapi biasanya ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi meskipun menjamin konsistensi data yang tinggi, tingkat isolasi ini dapat mengakibatkan kinerja yang lambat. Ini adalah sesuatu yang kita korbankan. Dan dimungkinkan juga ada konflik penguncian yang terjadi. Akibatnya mungkin kalau kita salah dalam melakukan urutan, bisa terjadi deadlock.
Oke, jadi ini adalah 4 isolasi level yang bisa kita gunakan dan umum bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang sesuai. Read uncommitted, read committed, repeatable read dengan serialisasi. Nah, umumnya yang disarankan adalah read committed. Kenapa? Karena ini dimungkinkan kalau kita melakukan edit, update satu data, maka datanya itu benar-benar data yang sudah terpersisten. Sedangkan read uncommitted ini tidak disarankan. Kenapa? Karena benar-benar ini melepaskan isolasi level, tidak ada isolasi sama sekali. Tetapi kalau semakin tinggi, tadi kan tingkat keamanannya semakin bagus, tetapi performanya itu semakin menurun. Nah, kalau semakin ke bawah, read uncommitted ini dari segi kecepatan transaksi itu semakin cepat. Kenapa? Karena tidak ada proses penguncian data. Oke, itu adalah isolasi level. Nah, kalau saya rangkum, jadi isolasi level ini seperti ini ya. Ada read uncommitted, read committed, repeatable read. Kalau yang keempat ini adalah tambahan ya. Sedangkan yang tadi kita jelaskan langsung ke tingkat serialisasi. Untuk read committed nanti dirty read terjadi, non repeatable read bisa terjadi, phantom read tetap terjadi. Untuk read committed, dirty read tidak, non repeatable dengan phantom read masih bisa terjadi. Repeatable read, dirty read, non repeatable read tidak terjadi, phantom read masih terjadi. Kalau serialisasi dan snapshot ini semua fenomena ini tidak akan terjadi. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan di mana sebuah transaksi terjadi. Nah, ini nanti kita mengenal ada istilah pertama lokal transaksi, kedua akan kenal juga dengan istilah nanti global transaksi atau dikenal dengan distributed transaksi. Lokal transaksi apa? Lokal transaksi ini adalah transaksi yang terjadi dalam satu database. Jadi dalam satu database merujuk pada transaksi yang terjadi di dalam satu sistem atau sumber daya tunggal. Dalam konteks ini, sistem atau sumber daya tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemulihan transaksi secara mandiri. Jadi kalau transaksi lokal itu hanya benar-benar terjadi pada satu sistem database. Nah, itu yang dimaksud dengan transaksi lokal. Jadi yang umumnya yang terjadi misalkan di software-software itu adalah sebenarnya lokal transaksi. Umumnya software aplikasi itu minimal memiliki lokal transaksi pada satu database dan mungkin juga multiple table. Jadi tetap dalam satu database tetapi proses terjadi pada beberapa table. Oke, selanjutnya adalah global transaksi. Nah, kalau yang dimaksud dengan global transaksi adalah sebuah transaksi yang melibatkan lebih dari satu jenis database. Jadi minimal ada 2 jenis database. Misalkan proses transaksi itu terjadi pada sebuah sistem database Oracle dan misalkan satu database MySQL. Di mana koordinasi antara database ini diperlukan untuk apa? Untuk memastikan konsistensi transaksi. Nah, dalam hal ini kita akan perlu dan membutuhkan koordinator transaksi dan sistem manajemen transaksi terdistribusi. Jadi teknik dan caranya ini akan berbeda dari yang lokal transaksi. Kenapa? Karena kalau lokal transaksi itu kan hanya satu database saja, ya mau MySQL, mau Oracle, mau Postgres. Nah, tetapi kalau global transaksi ini dia mampu menjaga konsistensi atau menjaga acid properties tadi, tetapi dia lakukan di multiple database gitu.
Nah, umumnya untuk dapat melakukan distributed atau global transaksi, si aplikasi atau software ini akan membutuhkan aplikasi server dan transaksi koordinasi. Kalau di bahasa pemrograman Java ini dikenal dengan JTA ya, Java Transaction API, dan aplikasi server seperti mungkin Whitefly, WebLogic. Kalau di bahasa pemrograman Golang ada yang dinamakan Enduro X. Nah, ini adalah gabungan antara aplikasinya sendiri dengan aplikasi server atau tempat si aplikasi tersebut dideploy. Nah, dengan global transaksi itu nanti proses transaksi itu bisa kita atur ya, bisa kita atur di dua database tadi. Oke, nah selanjutnya untuk bisa mengimplementasikan lokal transaksi ya, artinya memenuhi konsep ACID, ada satu metodologi. Ini dinamakan dengan two pass commit atau dikenal dengan 2PC. 2PC ini adalah protokol yang digunakan dalam sistem distribusi untuk memastikan konsistensi transaksi di antara berbagai sumber daya atau database yang terlibat. Jadi two pass commit ini akan digunakan di sistem tadi ya, yang global transaksi dengan di sistem yang lokal transaksi. Protokol ini melibatkan dua tahap utama untuk mengkoordinasikan komitmen atau pembatalan transaksi secara global. Istilahnya pada 2PC ini nanti ada istilahnya tuh commit, artinya proses penyimpanan data, dan ada namanya rollback atau undan data. Tahap pertama disebut dengan fase preparasi ya. Jadi persiapan, fase persiapan melibatkan koordinator transaksi dan mengirim permintaan kepada semua partisipan transaksi. Jadi nanti ada si koordinator transaksi ini akan mengirimkan permintaan ke semua database atau semua sumber data yang ikutan dalam proses transaksi. Kenapa saya disebutkan sumber data? Karena pada dasarnya si transaksi ini nanti bisa dilakukan tidak hanya dalam database. Bahkan ada beberapa messaging metodologi yang bisa kita terapkan aturan si transaksi ini. Oke. Jadi tadi proses preparasi ini koordinator akan mengirimkan permintaan ke semua partisipan untuk mempersiapkan diri melakukan proses komitmen data yang akan dilakukan oleh sebuah transaksi. Setiap partisipan melakukan verifikasi apakah mereka dapat melakukan komitmen transaksi atau tidak. Nah, berdasarkan status dan konsistensi data mereka. Jadi mereka akan ngecek dulu nih ke sistem merekanya di lokal, statusnya seperti apa, apakah datanya ini memungkinkan mereka bisa melakukan mengkomit data masuk yang diakibatkan oleh transaksi tadi. Nah, jika semua partisipan udah menyatakan oke, nih misalkan ada 3, oh ini saya oke, ini oke. Nah, maka si partisipan ini akan mengirimkan persetujuan kepada koordinator ya, ke two pass commit koordinator. Namun jika ada partisipan yang tidak dapat melakukan komitmen, mereka akan mengirimkan pesan pembatalan ke koordinator. Jadi dari 3, misalkan ada satu yang tidak siap atau tidak mungkin, nah dia akan memberikan pesan pembatalan. Nah akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau si 3 sumber data tadi diproses dalam satu isolasi yang sama, maka proses komitnya tidak dilakukan atau di-undan. Oke, tahap kedua apabila preparasi ini telah dilakukan, baik itu mengirimkan informasi ready atau mengirimkan informasi tidak ready, fase kedua adalah disebut commit pass. Jadi terjadi setelah koordinator menerima persetujuan dari semua partisipan dalam tahap pertama.
Koordinator kemudian mengirimkan pesan komitmen ke semua partisipan dan setiap partisipan melakukan komitmen transaksi tadi secara lokal di sistem mereka masing-masing. Membuat perubahan yang diperlukan pada sumber daya atau database mereka. Setelah semua partisipan berhasil melakukan komitmen, nah koordinator mengirimkan pesan konfirmasi kepada aplikasi yang memulai transaksi. Jadi tadi kan partisipannya sudah menginformasikan bahwa mereka sukses gitu ya. Sukses melakukan commit data, menginformasikan koordinator, lalu koordinator ini akan mengirimkan pesan konfirmasi ke aplikasi yang memulai dan mengindikasikan bahwa transaksi telah berhasil. Jadi kalau dirangkum atau dalam sebuah diagram, fase pertama ini preparation phase ya. Jadi meminta ke semua partisipan untuk bersiap. Partisipannya telah bersiap memberikan informasi untuk ke koordinator bahwa kami telah siap untuk mengkomit sebuah data. Setelah itu proses komit dilakukan, semua partisipan sudah done melakukan komit, maka dia akan menginformasikan ke koordinator. Ini yang disebut dengan two pass commit protocol. Oke. Syarat 2PC ini berlaku adalah pertama, database yang digunakan atau sumber daya yang digunakan itu harus support transaksional. Kenapa? Karena ada juga sistem database yang tidak support transaksional atau memang dirancang tidak support untuk transaksional. Ataupun ada juga database-nya memang support tetapi dalam mode tidak support untuk transaksional. Kedua, si aplikasi atau source code ini harus punya direct access pada database-nya. Jadi tidak boleh tidak punya direct access, misalkan menggunakan API lagi, nah itu tidak bisa. Ketiga, ini menggunakan driver yang memang driver tadi sudah support dirancang untuk bisa support 2PC. Ya mungkin kalau di bahasa pemrograman Java seperti JDBC. Dan JDBC ini nanti akan berbeda-beda sesuai dengan vendor database-nya. Misalkan ada JDBC untuk MySQL, ada JDBC untuk Oracle, ada JDBC untuk SQL Server. Dan si masing-masing database mereka akan memiliki kepentingan untuk membuat JDBC-nya masing-masing. Keempat, kalau global transaksi atau distributed transaksi, nah akan membutuhkan aplikasi server ya, seperti Whitefly, WebLogic atau Enduro. Ini adalah syarat 2PC. Oke, itu adalah istilahnya itu proses bagaimana bisa menjalankan transaksi secara benar di monolit. Nah, selanjutnya kita akan lihat kalau di microservice itu kondisi fakta database-nya seperti apa. Nah, ternyata seperti yang dijelaskan mengenai prinsip dari microservice bahwa satu service ini akan memanage satu database dengan jenis database yang mungkin bisa berbeda. Nah, kalau ada 3 service, ada 10 service, maka dimungkinkan ada 10 database juga. Dan database ini di masing-masing service mungkin berbeda-beda. Jadi, kalau di dalam ranah microservice, sistemnya itu bisa seperti ini. Jadi, ada beberapa service lalu memiliki database yang berbeda dengan teknologi yang berbeda. Contoh di sini yang search dia menggunakan database untuk jenis search. Untuk fraud detection akan menggunakan jenis database menggunakan metodologi kolumnar. Lalu untuk katalog nanti menggunakan RDBMS dengan database untuk cache. Nah, kita bayangkan di sini akan terdapat banyak jenis database dengan kriteria, dengan spesifikasi dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau di database microservice ini, pertama, setiap service memiliki database yang berbeda. Kedua,
jenis database-nya juga berbeda. Jadi di microservice ini untuk menghandling konsistensi, menghandling validasi, integritas itu cukup sulit. Kenapa? Karena ya jenis database-nya berbeda. Nah, fakta tambahan. Jadi kalau saya simpulkan, pertama, satu service terhadap microservice sangat disarankan memiliki database tersendiri ya. Jadi ini sesuai dengan yang disarankan atau sesuai dengan prinsip dari microservice. Kedua, ternyata to-pass commit sudah tidak dapat digunakan. Kenapa? Karena tabel-tabelnya yang terlibat itu akan tersebar pada database yang berbeda-beda dan berbeda-beda service pula. Ketiga, distribusi transaksi sendiri, artinya kalaupun kita menggunakan distribusi transaksi, karena kan distribusi transaksi ini memiliki kemampuan dia bisa memegang lebih dari satu jenis database ya, yang terpisah, artinya ya mungkin database-nya tuh berbeda gitu, atau dikenal dengan global transaksi, tetapi tidak bisa digunakan atau kurang efektif. Kenapa? Karena setiap service itu disarankan menggunakan disarankan hanya satu database dan setiap service itu rata-rata menggunakan jenis database yang berbeda. Belum tentu database yang lain itu support transaksional, walaupun kita memaksakan menggunakan distribusi transaksi. Dan ini cukup sulit. Kenapa? Karena mungkin nanti satu service dia akan memegang banyak database gitu kan, karena banyak tabel yang terlibat, dan ini tidak efisien, tidak efektif, dan dimungkinkan performanya akan menurun. Jadi nomor 4 dijelaskan kalaupun dapat menggunakan global transaksi akan menimbulkan latensi dan sebenarnya merupakan anti pattern. Kenapa? Karena menyalahi aturan satu service satu database. Jadi ini adalah fakta pada microservice yang harus kita ketahui dan harus kita terima. Artinya ya to-pass commit ini sulit kita terapkan di sistem microservice gitu ya. Bahkan distribusi transaksi juga tidak bisa disarankan. Ini contoh supaya kita lebih jelas transaksi dalam microservice. Ini saya ambil contoh sistem e-commerce dan sistem pengiriman makanan ya. Kita tahu dalam sebuah transaksi order dalam sebuah e-commerce itu akan melibatkan nanti katalog service, melibatkan order service, payment service dengan shipping service. Nah, semua masing-masing service ini kan memiliki database yang berbeda, di lokasi yang berbeda, dan mungkin jenis database yang berbeda. Nah, proses order kan akan melibatkan katalog, order, payment, dan shipping. Service-nya tentunya dan database-nya. Nah, pada proses transaksi harus menjaga apa? Harus menjaga validitas, integrity, dan konsistensi data yang ada di masing-masing database tersebut. Jadi ini sangat sulit ya kalau kita hanya masih mengandalkan yang metodologi tadi. Selanjutnya ini lebih detail lagi, misalkan yang di food online. Jadi kalau ada order, maka proses order itu akan melakukan pencarian data dari tabel consumer. Jadi kalau terjadi order ini dia akan meng-call nge-read ke service consumer, lalu service consumer ini akan mencari di database-nya consumer. Setelah itu dia akan melakukan kalkulasi dan akan menulis data kemana? Ke table kitchen yang ada di service kitchen dan melakukan penulisan data di tabel account yang ada di dalam account service. Sehingga satu proses order aja kan ada 3 nih. Padahal masing-masing berada di beda service dan tentunya berbeda database juga. Jadi ini akan sangat sulit kalaupun bisa gitu ya.
Nah, jadi dari dua kasus tadi, tantangan pada microservice itu pertama ya tadi, tantangan konsistensi muncul karena sifat terdistribusi dan penyimpanan data yang independen. Kedua, tantangannya itu adalah kegagalan jaringan. Jadi ketika proses transaksi bisa saja di tengah jalan jaringannya itu putus gitu ya. Nah, kalau putus kan kita harus bisa melakukan rollback dan harus menginformasikan juga ke semua transaksi yang terlibat. Selain itu ya ketersediaan layannya juga bisa aja karena kan banyak, mungkin satu service ketika proses itu jadi mati gitu ya, atau ada problem. Atau problem juga pembaruan parsial dapat menyebabkan inkonsistensi. Jadi kalau hanya misalnya ada 3 service, kita hanya bisa berhasil mengerubah 2, ya yang lainnya jadi inkonsisten. Harus ada mekanisme-mekanisme tertentu untuk kita menjaga konsistensi tadi. Ketiga, tantangan pada microservice ini adalah memastikan konsistensi yang kuat di seluruh microservice atau di seluruh service dari microservice. Dan ini jelas-jelas dapat mempengaruhi kinerja sistem. Nah, solusinya apa dong? Kan di awal disebutkan bahwa sukses tidaknya sebuah software adalah seberapa efisien dan seberapa efektif dia menjaga konsistensi, menjaga integriti, dan menjaga validitas dari data. Nah, solusi muncul dari Saga Pattern. Jadi, Saga Pattern ini akan menjadi solusi untuk kita bisa melakukan transaksi di banyak service. Nah, problem lainnya ya, si distribusi transaksi itu kalau dilakukan secara sinkronus, sehingga aplikasi di-hit dengan ketika aplikasi di-hit dengan jumlah user yang banyak. Nah, proses sinkronus ini akan mengakibatkan blocking sistem kita. Jadi ya performanya sangat menurun. Kenapa? Karena ada lock dari aplikasi, lock proses, dan menurunkan tingkat availability dan performance aplikasi. Dan meningkatkan latensi juga, betul. Dengan demikian ya distribusi transaksi tetaplah bukan solusi terbaik. Jadi nanti solusi yang ada yaitu menggunakan Saga Pattern. Jadi Saga Pattern inilah yang nanti akan menjadi solusi untuk sistem microservice. Nah, singkat saja mungkin ya, Saga Pattern itu apa? Kenapa? Karena nanti di video selanjutnya kita akan bahas Saga Pattern ini lebih detail. Nah, Saga Pattern itu adalah sebenarnya proses pattern atau adalah pattern proses transaksi yang berjalan panjang atau lama dan melibatkan banyak bagian. Jadi Saga Pattern ini disebut sebagai long life transaction (LLTS), dan sebenarnya ini sudah digagas sekitar tahun 1987. Jadi sudah sangat lama sekali dan sekarang banyak digunakan kembali, diutilize, dimanfaatkan untuk membantu proses transaksi di microservice. Itu Saga to the rescue. Oke. Nah, jadi teman-teman, video kali ini mungkin cukup di sini dulu. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana si Saga Pattern ini dapat membantu kelemahan tadi ya, kesulitan dan tantangan transaksi pada microservice. Harapannya video pertama ini mengenai data manajemen pada microservice memberikan pengetahuan kepada kita bahwa cara-cara tradisional dalam menjaga integritas, konsistensi, validasi database itu tidak cukup untuk microservice. Sekian teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih jempol, kasih like,
ke video ini dan jangan lupa untuk di-share dengan teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.